Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama di komunitas belajar MGMP Bahasa Inggris SMA se-Kabupaten Rokan Hulu. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta MGMP Bahasa Inggris SMA se-Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian yang kami banggakan di sini adalah Bapak Aditya Deonanda sebagai pemateri kita pada hari ini, yang akan bersama-sama kita dengarkan untuk berbagi praktik baik bagaimana implementasi praktik baik budaya positif di lingkungan sekolah, yang akan sama-sama kita dengarkan nanti. Kemudian sebelum kita langsung ke materi yang akan disampaikan Bapak Aditya, kami akan mengundang Ibu Nurisan untuk memberikan sambutan sebelum Bapak Aditya menyampaikan materi tentang berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Nurisan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, salam serta salam. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salah satunya adalah pertemuan bulanan forum musyawarah guru mata pelajaran bahasa Inggris SMA Kabupaten Rokan Hulu. Salam serta salam tak lupa pula kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya mewakili dari pengurus Kombel atau komunitas belajar Bahasa Inggris SMA Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan kegiatan berbagi praktik baik bagi calon guru penggerak angkatan 11 yang bernama Aditya Deonanda SPD. Untuk kita ketahui, kegiatan guru penggerak ini merupakan kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana di sini memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap kita semua dalam bagaimana kita bisa melakukan peran kita sebagai seorang pendidik, bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, dan juga bisa melakukan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan siswa kita. Dalam hal ini saya menghimbau kepada teman-teman rekan guru bahasa Inggris SMA Kabupaten Rokan Hulu agar bisa mengikuti kegiatan CGP di mana pada saat ini nampaknya untuk kegiatan CGP angkatan 12 juga akan dibuka. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita selaku seorang pendidik. Kita mendapat pembelajaran bagaimana bisa mengajar, merancang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa kita. Sebagaimana kita ketahui, siswa kita itu beragam, unik, mereka itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kita di sini juga perlu selaku seorang pendidik berperan bagaimana bisa menciptakan siswa itu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi dengan mengikuti kegiatan guru penggerak sebenarnya sangat banyak manfaat yang kita miliki, yang akan kita rasakan. Bukan hanya untuk sekedar menjadi, mungkin teman-teman berpikir guru penggerak itu untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas. Bukan. Sebenarnya itu lebih untuk meningkatkan kompetensi kita selaku seorang pendidik. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada nanti dibuka lagi, silakan. Kalau memang ada yang mau bertanya, saya siap untuk membantu. Bagaimana bisa melewati
tes-tes dalam mengisi esai dan juga melakukan simulasi, karena memang sekarang saya juga dalam proses guru penggerak angkatan 10. Jadi demikian saja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Ihsan atas sambutannya yang luar biasa. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Ibu Nur Ihsan juga sedang mengikuti program guru penggerak yaitu angkatan 10, dan juga Pak Aditya Deonanda SPD yang menjadi pemateri kita pada hari ini merupakan CGP angkatan 11. Jadi hendaknya kita bersama-sama bisa ikut berpartisipasi aktif ketika nanti Bapak Aditya menyampaikan materi, sehingga apa yang dituju ya oleh pemateri kita bisa dapatkan dan menjadi hal yang baik untuk kita semua. Bapak Ibu, kita masuki acara inti kita, yaitu langsung kita dengarkan materi berbagi praktik baik budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Deonanda. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Bapak Ibu, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mem Septi selaku moderator yang tadi telah membuka acara. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian juga yang terhormat kepada Ibu Nur Ihsan yang mewakili ketua MGMP kita yang hari ini berhalangan hadir karena ada suatu hal. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Rokan Hulu yang hari ini sudah hadir di sini. Mohon izinnya Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak mengajari, saya tidak menggurui, saya di sini berbagi apa yang saya dapatkan selama saya berada di pendidikan guru penggerak sampai dengan di modul 1.4 terkait budaya positif. Dan kegiatan ini memang diwajibkan Bapak Ibu ya. Opsinya dua, kita boleh webinar atau secara luring seperti ini. Jadi kita berbagi membahas tentang budaya positif di sekolah. Jadi mohon Bapak Ibu jika berkenan nanti untuk aktif dalam diskusi, sehingga apa yang kita jalankan ini tidak terasa berat, tidak terasa boring gitu ya. Jadi kita sama-sama bisa kemudian mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Baik, sebelum itu Bapak Ibu, saya mungkin sedikit ice breaking dulu ya. Boleh ya Pak ya, izin Pak. Oke. Jadi kalau saya bilang good morning, jadi kita tepuk tangan satu kali ya. Misalnya good morning, ya, ayo lebih kompak Bapak Ibu. Good morning. Oke, kalau good afternoon, tepuk tangan 2 kali. Oke, good afternoon. Good afternoon. Nah, yang terakhir good evening, tepuk tangannya tidak kena. Tidak kena. Oke. Nah, kita lihat nih siapa yang fokus nih ya. Kita coba ya. Good afternoon. Good afternoon. Good morning. Good morning, good evening. Belum fokus Pak. Oke, kita coba sekali lagi. Good morning, good evening. Oke, tepuk tangan untuk semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Terima kasih untuk selanjutnya. Ya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tentu saja seperti di kelas kita punya tujuan pembelajaran. Ada 6, jadi kegiatan ini berlangsung sekitar 1 jam Bapak Ibu, sudah termasuk diskusi ya. Jadi tidak terlalu lama. Yang pertama kita akan memahami konsep budaya positif dan bentuk implementasinya di sekolah. Kemudian memahami disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian memahami teori motivasi, penghargaan, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan yang keempat memahami keyakinan kelas. Dan yang kelima memahami kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir memahami 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah seperti Memisan sudah melewati topik ini, sudah paham, dan mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu. Nanti kita sama-sama mempelajari ini. Nah, tentunya ada kesepakatan kelas Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas kita. Jadi yang pertama ini saya usulkan saja, nanti Bapak Ibu boleh kita rubah atau kita tambah kalau ada yang mau.
Yang pertama itu mengikuti kegiatan dengan semangat. Kemudian yang kedua saling menghargai saat rekan lain berbicara, dan berbicara jika dipersilahkan oleh moderator atau pemateri. Kemudian yang ketiga aktif dalam diskusi, dan yang keempat boleh kita sambil ngemil loh Pak Ibu ya. Ngemil ya, tapi kalau makan nasi padang kayaknya susah ya. Oke, jadi kita ngemil boleh. Ada yang mau diubah Bapak Ibu mungkin? Ada yang mau ditambah? Cocok ya? Sesuai ya? Bapak-bapak gimana? Sesuai? Pak Kuat aman? Aman, oke, thank you. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mau ke pertanyaan pemantik dulu. Jadi tentu saja sebelum materi ini dijelaskan, kita perlu tahu budaya positif itu apa Bapak Ibu. Coba, ada nggak Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat? Kira-kira saja, apa yang terlintas ketika mendengar budaya positif? Atau kalau dalam bahasa Inggris, positive culture gitu ya saudara. Silakan, ada? Pak, iya silakan Pak. Yang saya tentang budaya positif adalah budaya di mana di situ komunitasnya pelajar, guru ataupun semua yang ada dan komponen sekolah itu mempunyai karakter yang positif seperti saling menghargai, kemudian saling mendukung, berkolaborasi dengan baik dan lain-lain. Ya. Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk Pak Komputer Yanto. Thank you ya, luar biasa ya. Jadi benar Bapak Ibu ya, budaya positif itu bukan berarti budaya kemudian positif kita ambil makna literalnya, tapi lebih ke bagaimana kegiatan di sebuah tempat atau dalam hal ini sekolah itu bernuansa positif seperti saling menghargai ya, kemudian saling menghormati ataupun menjaga kebersihan bahkan, ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Thank you. Nah, kalau kita consult ya Bapak Ibu, ini saya consultnya ke ChatGPT. Jadi ChatGPT kan banyak menampung definisi ya Bapak Ibu. Jadi boleh di ChatGPT budaya positif sekolah adalah lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik, secara menyeluruh, di mana nilai-nilai seperti saling menghargai, keterbukaan, dukungan, kerjasama diterapkan, dan hal ini menciptakan suasana yang aman, inklusif, menyeluruh Bapak Ibu, kondusif, dan pembelajaran serta pengembangan karakter siswa. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Komputer tadi. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu, tadi kita ada menyebut disiplin seperti itu ya. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin sekarang, apa yang terlintas pertama kali di benak kita? Coba. Ya Bu Anum, on time. Bu Ramiza, tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Susi, gimana Bu? Yang pertama kali terlintas di benak Ibu, disiplin. Bu Septi masih baju ya, rapi. Ibu-ibu yang depan, Bu Dita, menaati peraturan. Boleh nggak kita simpulkan bahwa ketika kita mendengar kata disiplin selama ini, kita pasti merujuk ke aturan yang harus ditaati, benar nggak? Ya. Nah, padahal Bapak Ibu, kalau kita lanjutkan, nah, Diane Gossen dalam sebuah bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi bukan taat begitu, ya. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, murid, ya, atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul, ya followers ya, alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi disiplin yang kita pahami selama ini itu adalah menaati aturan, cenderung keras gitu. Oh, kalau disiplin itu berarti harus bangun pagi, beresin kamar, mandi, bantu orang tua dan lain-lain, harus siap begitu. Oh, kalau terlambat tuh nggak disiplin misalnya. Bukan berarti itu salah Bapak Ibu, ya. Tapi paradigma itu terlalu sempit begitu. Saya pernah melihat satu video, itu dia, orang ini menyampaikan bahwa dia membaca buku yang berjudul The Egg Habit dari Stephen A. Covey. Bukunya itu seperti ini. Satu kalimat, bukunya tebal, tapi dia punya satu kalimat yang mengubah hidupnya. Jadi kayak gini Pak, disiplin itu tidak mengekang,
tapi justru memerdekakan. Nah, ini sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara bahwa kalau misalnya kita, analoginya gini Pak, kalau misalnya saya dulu waktu kecil, saya disiplin waktu disuruh ngaji, saya ikut MDA setiap hari segala macam. Sekarang ketika saya disuruh ngaji, saya udah merdeka, saya tidak perlu belajar tajwid lagi karena saya sudah tahu. Sama misalnya kita waktu kecil latihan piano terus, atau yang paling dekat berenang lah. Ketika kita sudah SMA, sudah besar, disuruh berenang, ya sudah tidak perlu latihan lagi, tidak perlu disiplin lagi. Jadi justru memerdekakan, begitu. Makanya ketika disiplin dikaitkan dengan positif, di bawah Bapak Ibu ya, suatu aliran atau jalan tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi kita selama ini berdisiplin karena disuruh biasanya. Dan itu tidak bertahan lama. Contoh, Bapak Ibu pasti sering dapat WA, hati-hati operasi operasi zebra di wilayah ini. Yang biasanya tidak pakai helm, langsung pakai helm, langsung bawa SIM, langsung apa semua. Tapi apa yang terjadi ketika sudah tidak ada operasi? Balik lagi kan? Nah, beda dengan orang yang pakai helm karena dia sadar, oh aspal itu lebih keras dari kepala saya. Kalau saya jatuh, bocor, saya bisa meninggal. Dia akan terus pakai helm kan? Karena motivasinya dari dalam diri. Dia ingin selamat seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Thank you. Nah, kalau kita mau bahas disiplin, saya sudah bilang tadi satu, keselamatan, begitu ya. Kita harus memahami dulu nilai kebajikan universal. Saya ambil dua sumber saja Bapak Ibu, karena nilai kebajikan universal itu banyak. Yang pertama ada dari P5, kita sudah tahu itu ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sementara di 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, jadi untuk essential virtues itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat, dermawan, suka menolong, santun, ya, gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, terutama yang di sebelah kanan yang P5 itu, yang sekarang sedang kita berusaha tanamkan ke peserta didik kita, supaya mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Salah satu caranya adalah dengan cara menerapkan disiplin positif, budaya positif begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembali ke sini lagi, seperti yang disampaikan di awal tadi, budaya positif itu menciptakan lingkungan positif di sekolah. Ya, jadi kita tidak bisa lagi menggunakan nanti cara-cara yang mengekang seperti itu. Kita berusaha menumbuhkan sisi intrinsik siswa, bahwa mereka itu sadar bahwa saya harus berperilaku positif. Supaya apa? Supaya dia tidak temporary, tidak hanya sebentar, tidak hanya ketika dilihat gurunya, tapi dia sadar betul dan dia melakukannya dengan senang hati. Jadi kita akan lebih jauh lagi selanjutnya kan? Nah, coba Bapak Ibu, saya mau tanya. Ada 3 hal di depan, jadi ada teori, kita tahu ada motivasi, ada konsekuensi, ada penghargaan, hukuman, dan ada restitusi ya. Sekarang kita bahas dulu motivasi dari Dr. Dian Gosek. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, kita menaati peraturan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau tanya Bapak Ibu yang merasa nomor 1 adalah yang kita lakukan selama ini ketika kita harus mengikuti sebuah peraturan. Ketika kita disiplin, alasan kita adalah nomor 1. Ada Bapak Ibu? Gak apa-apa. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tanya ke Bapak Ibu dulu. Tidak ada? Kalau yang nomor 2? Ada? Kalau yang nomor 3, Bapak Ibu? Ada? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Boleh? Oke, gak apa-apa. Hampir semua Bapak Ibu ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang saya tanya lagi,
Kalau siswa kita, Bapak Ibu. Nah, siswa kita kira-kira yang nomor berapa? Ada yang mau ngasih pendapat, Bapak Ibu? Boleh, Bu Nelly. Terima kasih untuk Pak Adit atas waktunya. Ya. Alasan kenapa siswa kita identik pada poin yang pertama dan kedua itu, mereka menganggap bahwasanya guru itu mereka takuti, sehingga mereka daripada bermasalah sama guru tersebut lebih baik ikuti aja lah. Nah kan begitu. Yang dimana seharusnya ketika kita sudah mempelajari disiplin positif, kita bisa membawa diri, bukan harus seperti orang yang kita ditakuti oleh siswa, melainkan bagaimana menciptakan kenyamanan antara siswa dan guru. Mungkin itu. Terima kasih. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan untuk Bu Nelly. Luar biasa jawabannya. Setuju Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Mungkin berbeda. Karena sekolah kita kan demografinya beda-beda ya. Mungkin ada yang sudah di nomor 3 nih, luar biasa. Bagikan pengalamannya nih. Ada Bapak Ibu? Mungkin belum ya. Sama Bu Nelly. Di sekolah saya juga seperti itu. Rata-rata itu antara nomor 1 dan 2. Ada anak memang di beberapa sisi dia sudah di nomor 3. Yang paling gampang Bapak Ibu di nomor 3 itu sholat lah. Ya. Sholat itu karena kita sudah dibiasakan dari kecil, ya. Kita sudah menghargai nilai-nilai itu gitu. Ada perasaan kalau saya tidak sholat saya malu. Nah itu sebenarnya bukan hal negatif, tidak apa-apa. Malu dengan Tuhan seperti itu. Jadi dari teori motivasi ini memang yang paling baik itu di nomor 3. Karena itu datang dari diri sendiri sekali lagi. Oke, boleh next one. Itu di kasus baru. Jadi kita coba menganalisa ya. Saya bantu bacakan. Iva, ya, jadi nama aktornya Iva, kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Sempat tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Pak Seno ini minta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelasnya makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya seperti itu. Oke, paham ceritanya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang ada pertanyaan. Boleh next. Nah ini pertanyaannya, ada 2. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Silahkan. Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Membantu Pak komputer? Silakan. Baik, terima kasih Pak Adit atas kesempatannya. Apakah Anda setuju? Saya tidak setuju dengan perlakuan guru yang seperti itu, yang memberikan hukuman kepada murid yang tidak sanggup menjawab pertanyaan. Karena kita harus sadar bahwa murid itu terdiri atas 3 level. Ya, pertama quick learners, medium learners, and slow learners. Mungkin Iva ini termasuk yang slow learner yang harus dipahami, dan itu tindakan Pak Seno itu tidak seharusnya memberikan hukuman. Jadi dia memberikan hukuman buat saya di sini. Hukuman bagi siswa yang tidak bisa. Jadi dia pikirnya bahwa semua siswa itu high thinking skill. Jadi bisa makan mungkin dengan kemampuan dia, dan itu tidak bagus. Seharusnya dia sebagai guru meredamkan suasana kelas itu sudah tidak gaduh, ya. Jadi mengatakan bahwa itu biasa saja. Mungkin Iva belum paham, dan baik mungkin ada di antara kalian yang paham. Jadi lemparkan kepada murid yang lain yang mungkin paham, sehingga kegaduhan itu bisa berhenti seketika. Ya, terima kasih. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan untuk Pak komputer, luar biasa. Luar biasa. Ada yang lain Bapak Ibu mungkin? Pendapat lain? Ya Pak Kai. Oh baik, ya mungkin saya sini menambahkan aja dari pendapat Pak Komputer. Seharusnya guru tidak harus bertindak seperti itu kepada Iva, karena ini nanti termasuk mungkin
kita kan udah sering mengembangkan namanya perundungan, mungkin termasuk perundungan terhadap anak dia nanti kemana malunya di depan guru, di depan teman-temannya, bisa dia nanti depresi dia oleh karena seperti perlakuan seperti itu. Kayak kita harus hindari seperti itu. Harusnya walaupun salah dia kita harus puji, tapi belum sampai di situ. Barangkali seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, sepertinya sepakat Bapak Ibu ya dengan jawaban dari Pak Komuter dan Pak Khairuddin. Sepakat? Sepakat, luar biasa Bapak Ibu, berarti sudah memahami sebenarnya begitu. Karena setelah ini saya akan membahas tentang konsekuensi, hukuman, dan restitusi seperti itu. Jadi benar Bapak Ibu. Boleh sebaliknya lagi Pak? Oke. Di sini memang dijelaskan bahwa Pak Seno ini melakukan hukuman begitu. Bahkan cenderung ke pembulian. Nah, sebagai seorang guru harusnya kita mencegah itu kan, bukan kita malah mendukungnya begitu, ya. Oke. Selanjutnya, thank you. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi saya ada filenya Bapak Ibu, boleh diklik Man, yang itu, yang di, ya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau membahas masalah hukuman, mungkin agak di zoom boleh kan? Di gini aja. Ya. Nah, di sini. Jadi ada 3 Bapak Ibu ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mau melihat perbedaannya nih, apa? Kalau di hukuman, saya ambil satu, itu misalnya yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya, tidak nyaman untuk dilakukan murid, itu hukuman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ada panjang, ada pendek. Dan yang terakhir, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya. Kemudian di hukuman selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Kita ambil contoh inilah Bapak Ibu. Kalau ada seseorang yang rumahnya kemalingan misalnya, kemudian malingnya ditangkap, ya, malingnya akan mendapatkan yang namanya hukuman penjara, benar ya? Itu korban kemudian, maling tadi kemudian harus memberikan ganti rugi kan? Nah, kemudian itulah yang disebut korban mendapatkan keadilan. Kalau kita scroll ke bawah lagi, apa? Nah, di sini Bapak Ibu. Kita lihat peraturannya adalah bla 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 kamu. Ini yang sering kita sampaikan. Saya dulu seperti itu. Ketika anak melakukan kesalahan, peraturannya kamu datang itu 7.15. Kamu sekarang terlambat. Silakan push up, saya bilang. Dulu Bapak Ibu. Saya belum mengerti bahwa ternyata yang saya lakukan itu salah. Kenapa? Karena terlambat dan push up tidak berkaitan. Benar nggak Bapak Ibu? Apa kaitannya hukuman fisik dengan datang terlambat? Misalnya. Nah, kalau contoh konsekuensi apa? Misalnya Bapak Ibu. Kalau di kasus ada anak terlambat, contoh konsekuensi apa? Ya, misalnya anak ini terlambat, konsekuensinya adalah dia terlambat, dia ketinggalan materi, benar nggak? Makanya konsekuensi itu diterima langsung. Contoh paling sederhana, ketika kita pukul tangan kita merasakan sakit. Sakit itu adalah konsekuensi karena langsung Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti di restitusi, ya, saya nanti akan jelaskan segitiga restitusi dan ada contoh video penerapannya. Bentar, di sini kalau kita melihat ada negatif, netral, dan positif, ya. Ketika negatif itu biasanya kita mengancam anak. Contoh anak, taruhlah dia main lempar-lemparan sama temennya, kena kepala temennya, sakit, melapor. Terus dia ngomong, awas ya kalau nanti kamu lakukan lagi. Wah, kita mengancam Bapak Ibu. Nah, anak di situ efeknya bisa saja dia takut. Memang dia tidak melakukan lagi, tapi bukan karena dia sadar, karena dia takut. Awas kalau kamu lakukan lagi, saya panggil orang tuamu. Ya Bapak Ibu, saya yakin saya juga pernah melakukan itu. Tapi setelah nanti belajar, kita sadar kalau misalnya itu bukan hal yang tepat. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Biasanya kita ucapkan itu, lakukan apa yang saya katakan, misalnya. Jadi itu misalnya
kamu melempar temanmu, konsekuensinya kamu akan mendapatkan poin 200 misalnya. Dan kita harus mengikuti. Sedangkan di restitusi nanti kita lebih menggali lagi. Kenapa dia melempar temannya seperti itu? Oke, kan saya jelaskan. Next kan kita keluarin dulu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita memahami teori-teori tadi, saya ingin bertanya, mengapa kemudian kita sering mungkin pernah mendengar ada yang namanya keyakinan kelas, ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakannya di sekolah, begitu. Sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kita membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada satu pertanyaan saja Bapak Ibu. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau jawab? Ya Bu Neni. Untuk pertanyaan pertama, karena kita menyadari bahwasanya helm ini adalah sebuah pelindung untuk diri kita. Maka dari itu yang disebut dengan keyakinan tadi, apa yang memang kita yakini berguna untuk diri kita dan tidak merugikan orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berarti kan keselamatan ya Bu Nelly ya. Kenapa kita gunakan? Karena keselamatan. Dan mungkin ada alasan lain, seperti yang saya bilang di awal, karena ada peraturan. Kalau saya tidak pakai helm, saya ditilang misalnya. Nah, tapi Bapak Ibu, di level keyakinan kita sudah masuk ke nilai-nilai kebajikan tadi. Kalau kita yakin melakukan sesuatu, ya karena alasannya datang dari diri kita, bukan karena adanya peraturan. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi keyakinan kelas itu, definisi mudahnya adalah seperangkat kesepakatan kelas yang disusun bersama dan disepakati oleh warga kelas. Nah, ini ada contoh penerapan keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya sudah dokumentasikan videonya. Jadi kita tonton bersama. Disclaimer ya Bapak Ibu, mungkin yang saya lakukan ini juga bukan 100% sudah sesuai dengan retorikanya, teorinya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin melaksanakannya dengan cara-cara yang persuasif dan positif Bapak Ibu. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Jadi di awal itu Bapak Ibu saya membuka kelas seperti biasa. Kemudian ini karena di awal pertemuan, kemudian saya memberikan sedikit definisi tentang tentang budaya positif. Jadi memancing anak berpikir kritis begitu Pak. Budaya positif itu apa sih? Karena apa yang kalian ketahui? Kemudian ada anak menjawab. Saya lanjutkan dengan elaborasi. Jadi jawaban dari anak kita kuatkan. Budaya positif itu adalah ini. Kita bisa merujuk ke definisi dari baik itu KBBI, dari ahli-ahli seperti itu ya. Kemudian nah ini ada ice breaking Bapak Ibu. Ini mungkin di luar materi ini Bapak Ibu, tapi saya ingin berbagi. Menurut saya ice breaking ini lumayan seru di tengah-tengah siang hari gitu Pak. Kalau siang hari itu anak-anak jam bahasa Inggris, waduh itu udah 5 watt mungkin Bapak Ibu ya. Ada yang sudah jiwanya di mana gitu ya. Nah, salah satu caranya dengan ice breaking yang berbeda gitu ya Bapak Ibu. Ini salah satu contoh ice breakingnya. Tangga
Oke, nah ini 3T namanya Bapak Ibu. Tangga, tangan, tangkap. Nah, mungkin udah tahu ya sebelumnya ya, udah pernah? Belum? Nah, jadi Pak, anak persiapannya nggak banyak, anak hanya perlu selembar kertas, kemudian mereka berdiri, kalau kita buat letter U lebih enak, berdiri di depan, berpasangan. Ini saya pisahkan laki-laki dan perempuan, karena bahaya Bapak Ibu ya, ini bukan bahaya ini ya, karena ada rasa bersaing di ice breaking ini. Jadi ada 3 hal, tangga, tangan, tangkap. Saat kita bilang tangga, mereka harus megang kakinya, dipukul kakinya, tangga gitu. Kemudian kalau kita bilang tangan, mereka pegang tangannya. Nah, kertas tadi dipegang di tangan sebelah kiri. Ya, ketika bilang tangkap, dia harus ambil kertas temannya, cepet-cepetan. Nanti yang menang di sesi sampai ke depan. Nah itu luar biasa, anak itu bersaingnya Pak. Walaupun ini ya nggak ada hadiahnya gitu. Tapi karena mereka ada rasa saing gitu, rasa ingin menang, nah maka mereka jadi sangat bersemangat. Dan efeknya setelah itu lumayan Bapak Ibu, karena anak happy, kita bisa kasih materi yang mungkin agak sedikit berat ya, kayak materi-materi teks eksposisi mungkin dan lain-lain. Dan ini saya coba terapkan. Nah setelah itu baru saya menjelaskan fungsi keyakinan kelas, kemudian saya mengusulkan peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi kita tahu Pak, di sekolah itu ada yang namanya peraturan kelas, ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah kemudian peraturan kelas ini nanti diusulkan oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu boleh mengusulkan peraturan kelas yang nantinya kita sepakati dulu ya. Sudah setuju ini peraturan, kemudian kita ubah menjadi yang namanya kesepakatan kelas. Kita jelasin dulu. Ada yang mungkin mau berbagi Bapak Ibu? Apa sih bedanya peraturan dan kesepakatan kelas? Ada? Oke. Kalau peraturan gimana Bu Anung? Ya kalau menurut saya Pak ya, kalau peraturan kelas itu biasanya udah secara umum yang ada di sekolah. Tapi kalau kesepakatan kelas itu antara murid dan wali kelasnya gitu, kesetujuan antara mereka. Terima kasih. Terima kasih. Mau tangan untuk Bu Anung Bapak Ibu. Luar biasa. Setuju Bu ya? Jadi kesepakatan kelas ini ya spesifik begitu. Tapi perbedaan yang paling mencolok, kesepakatan kelas itu, peraturan kelas itu di dalam tulisannya dia biasanya bernuansa negatif. Kalimatnya ya Bapak Ibu, bukan aturan yang negatif. Jadi contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh apalagi itu misalnya datang terlambat. Nah, kesepakatan kelas dia nuansa kalimatnya harus positif. Contoh satu Bapak Ibu misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagaimana kalau kita ubah jadi bahasa positif? Membuang sampah pada, atau lebih general lagi apa? Menjaga. Nah, hal-hal itu Bapak Ibu nanti bisa kita jadikan keyakinan kelas begitu. Jadi ini saya lanjutkan dulu. Setelah saya jelaskan, saya ubah peraturan tadi menjadi kesepakatan. Setelah itu mengubah kesepakatan menjadi keyakinan. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, apa bedanya kesepakatan dan keyakinan? Sebenarnya secara tulisan itu sama saja Bapak Ibu, ya. Tidak berbeda. Tapi ketika kesepakatan tadi sudah diyakini oleh semua warga kelas, dia akan berubah menjadi keyakinan. Dan anak-anak wajib tahu nilai-nilai yang terkandung di kesepakatan kelas tadi. Jadi Bapak Ibu setelah kesepakatan ini jadi keyakinan, nih bentuknya seperti ini, itu saya ikrarkan dengan anak-anak Bapak Ibu seperti ini. Kita bacakan bersama, ya. Ulangi saja ya. Kami meyakini untuk datang tepat waktu dan komunikatif jika ada kendala. Dengan kelas. Saling menghormati. Pagi ini keyakinan kelas 12 kita resmikan. Nah, jadi diresmikan. Nah, ini boleh kita lakukan Bapak Ibu. Tidak seperti saya, nggak apa-apa. Lebih bagus itu dibuat di poster.
Jadi terus ada begitu, anak melihat terus setiap hari kan, dan itu ditandatangani oleh seluruh warga kelas itu gitu. Ya, itu boleh dilakukan Bapak Ibu dengan berbagai cara. Nah, setelah itu saya elaborasi keyakinan kelas tadi, menyampaikan nilai-nilai, dan sudah selesai itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan sedikit lagi. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, menjadi topik yang cukup panas juga Bapak Ibu ya di kelas. Kenapa? Karena 5 posisi kontrol guru ini ya pasti terjadi berhubungan dengan kita begitu. Jadi ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, kita definisikan dulu atau gimana? Oke, ini contoh tindakan. Jadi kalau penghukum itu Bapak Ibu seperti yang kita bilang tadi, penghukum akan memberikan hukuman begitu. Ketika anak melakukan kesalahan, apapun yang terjadi, kamu dihukum. Itu penghukum. Contoh anak terlambat, hukumannya apa? Kalau terlambat berdiri di depan kelas misalnya, hukuman. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah ini nih, kita kadang guru bahasa itu Bu, bahasa kita nih luar biasa ya. Untuk dimana anak itu merasa sangat bersalah melakukan kesalahan. Contohnya apa? Misalnya dulu ada anak yang kemudian tidur begitu di kelas. Kita bilang nih, bukan tidur, cabut dari sekolah gitu, naik motor, cabut gitu. Nah, ketika itu terjadi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita bilang ke anak, kamu kalau orang tua kamu tahu kamu cabut kayak gini tuh gimana perasaannya? Nggak malu nanti gini. Nah itu pembuat rasa bersalah. Kemudian ada teman itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita tuh terlalu akrab gitu sama anak. Tapi tidak negatif juga Bu. Ada anak itu akan mengikuti arahan kita, tapi nanti negatifnya ya arahan kita aja yang diikuti gitu. Karena sama guru lain dia nggak mau gitu. Malah anak jadi cenderung pilih-pilih guru gitu. Oh saya maunya belajar sama bu ini gitu segala macam. Apalagi di SMA. Wah, SMA itu usia anak yang sedang mencari jati diri Pak. Jadi bisa dipastikan mereka ya mencari teman begitu. Seintrovert-introvertnya anak pasti dia punya teman di sekolah itu yang dia bisa bergantung gitu. Ya. Kemudian pemantau ini observer. Ya kita biasanya Bapak Ibu kita lakukan pemantau ini kita lakukan di kelas ketika pembelajaran biasanya. Bu Nelly contoh ya nih. Nelly, saya lihat dari tadi kamu ngantuk aja misalnya kan. Misalnya. Nah sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan rasa ngantuk misalnya? Pemantau ini tidak jelek ya Bu ya. Ya, tapi kalau yang terakhir itu sebenarnya yang terbaik, manajer. Gitu. Kita bayangkan saya manajer di sebuah perusahaan. Ya. Kita melakukan sesuatu itu atas dasar keyakinan begitu, keyakinan yang sudah dibuat seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya ini ada contoh tindakan Bapak Ibu. Saya ambil salah satu saja. Nah, contoh Bapak Ibu yang dilakukan oleh penghukum di kelas. Contoh ada anak yang terlambat. Ayo, kamu terlambat. Silakan kamu berdiri di depan. Kalau kamu nggak berdiri di depan, keluar dari kelas. Misalnya. Itu menghukum tuh Bapak Ibu. Ayo, pernah nggak kayak gitu? Pernah, jujur. Saya juga pernah Bapak Ibu ya. Penghukum ini kaitannya ego biasanya. Ya. Kita yang menghukum, kita percaya bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Ya caranya adalah itu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah tuh kita kayak tadi, kita ceramah tuh. Aduh anak kamu nih, orang tuamu udah susah, ke sekolah malah main-main misalnya. Kemudian ada teman, nih kadang kita buat alasan-alasan tuh, nggak apa-apa, yang penting besok nggak usah dibuat lagi ya.
gini-gini. Nah, pemantau itu menghitung dan mengukur, dia melihat secara keseluruhan, dan kalau manajer itu mengajukan pertanyaan. Pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kalau manajer itu dia akan bertanya, menggali apa yang ada di dalam pikiran seorang anak itu ketika melakukan sesuatu. Contoh, ini ada kasus Bapak Ibu. Dan ini hasilnya orang yang menghukum itu, ya, hukuman itu bisa menghasilkan pemberontak begitu, pendendam dan menyalahkan orang lain. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Kadang ada anak yang kemudian dihukum, dia mungkin tidak melakukan hal itu lagi, benar. Tapi dia bisa jadi orang yang mendendam begitu, atau bahkan menyalahkan orang lain. Saya kemarin baru nangkap anak merokok Bapak Ibu di kantin di belakang dari kantin. Ketika saya tangkap Bapak Ibu, anak tersebut karena sebelumnya memang sering dihukum, dia menyalahkan orang lain. Saya dikasih sama ini kok Pak, gitu. Saya tadi nggak beli kok gitu. Padahal ya itu kesalahannya dia gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di posisi pemberi rasa bersalah itu bisa menyangkal atau berbohong. Kemudian kalau teman itu anak jadi ketergantungan sama kita. Nanti ada masalah tuh minta tolong ke kita aja gitu. Dan itu jadinya kan motivasinya tidak dari dalam diri ya, tapi dari anak itu, dari luar begitu. Nah kalau pemantau Bapak Ibu itu anak biasa menyesuaikan. Contoh ada anak yang ngantuk tadi, ayo coba apa yang bisa kamu lakukan, cuci muka sana. Nah, tolong di ini ya, dia tahu kita memantau dia, gitu. Negatifnya anak merasa diawasi terus, gitu. Dan yang terakhir kalau manajer dia akan menguatkan, dia menggali dulu, kenapa kamu mengantuk? Nah, oh saya main game 4 tadi malam sampai jam 2. Oh gitu. Baru kita gali. Kamu tahu nggak kalau misalnya kita sering begadang, nanti bisa aja loh umur kita pendek. Nah itu sudah dibuktikan saintifik loh Bapak Ibu. Bener-bener ada loh, begadang itu bisa bikin umur kita pendek. Kenapa? Karena tidur itu bahkan lebih penting dari makan Bapak Ibu, di beberapa situasi gitu. Dan semakin kita usia bertambah, jam tidur kita semakin berkurang. Nah, udah mengalami nggak Pak Khairuddin mungkin? Oh, ya kan Pak, berkurang kan Pak jam tidur kan? Baru bertambah. Iya, ngantuknya di waktu yang ini. Dan misalnya Bapak Ibu kita tidur siang, ternyata tidur siang itu tidak sebermanfaat itu. Sel kita beregenerasi itu mulai jam 11 sampai jam 2. Itulah jam tidur, maksudnya posisi yang kita harus sudah tidur. Sel kita tuh regenerasi terus setiap hari. Nah semakin berusia kita, semakin sedikitlah regenerasi itu. Makanya banyak ibu saya itu susah tidur katanya malam. Ya karena itu. Ditambah pula kebiasaan main game misalnya, awal lebih parah. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu karena waktu kita juga tidak banyak. Bisa ada diskusi. Nah ini saya mau bahas tentang segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ketika melakukan restitusi itu ada 3 hal yang sebaiknya kita lakukan. Yang pertama sekali adalah menstabilkan identitas. Saya berikan contoh kasus. Ada seorang anak yang terjadi ini di sekolah saya Bapak Ibu. Saya ceritakan saja. Jadi anak ini ketahuan nyuri uang temannya. Ya Bapak Ibu. Dan itu terjadi ketika kami ada acara Isra Miraj. Otomatis kelas kosong. Dan anak ini nggak tahu gimana caranya, dia keluar, dia masuk ke kelas itu, dia ambil uang temannya. Dan temannya ini bukan teman ketemu di SMA, teman dari SMP pada, diambil uangnya 100.000 Bapak. Jadi anak ini kemudian melapor, kami kan belum tahu pelakunya. Untungnya ada CCTV-nya di luar ruangan. Ya dilihatlah dan anak itu memang nampak masuk. Apa yang saya lakukan? Waktu itu saya panggil anak itu, saya ajak omong berdua Bapak Ibu di ruangan kepala sekolah, dan tidak perlu lama saya coba bertanya dan dia mengakui kalau dia memang melakukannya gitu. Karena ya ada bukti kan Bapak Ibu, CCTV gitu. Dan yang kemudian saya lakukan adalah di waktu itu saya mencoba melakukan ini segitiga restitusi Bapak Ibu.
tapi tidak komplit seperti ini. Saya tidak menstabilkan identitas. Identitas itu gini, misalnya anak terlambat, ya wajar lah, orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, nah ya terlambat itu hilang, itu menstabilkan identitas. Kalau nyuri bisa nggak kita gitu? Wajar lah, orang kadang-kadang nyuri. Nggak bisa kan? Nah, nanti mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh. Kemudian kita, kalau di kasus terlambat sajalah, kita validasi tindakan yang salah. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu salah misalnya? Tahu Pak? Kenapa? Nah, kita gali tuh, kenapa kamu melakukan itu? Ada ternyata alasan. Anak ini ternyata dia kalah taruhan bola Bapak Ibu. Dia butuh uang, mungkin diancem kan, mana uangnya, kok nggak dikasih-kasih. Dia carilah jalan keluar. Karena kalau minta orang tua tidak akan dikasih. Mak minta uang 100.000, aku kalah taruhan misalnya. Nggak bisa. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Ya. Kalau di situasi itu Bapak Ibu tidak bisa kemudian kita gunakan restitusi secara penuh. Tapi kita tetap bisa berperan sebagai manajer. Kita gali dulu. Dan akhirnya apa? Anak ini melakukan restitusi Pak. Anak ini mengembalikan uang tadi, orang tuanya dipanggil, ditemukan, berdamai segala macam, dan uangnya dikembalikan. Dan setelah itu alhamdulillah anaknya peranan berubah Bapak Ibu. Coba kita bayangkan, kalau tindakan yang kita ambil itu beda. Anak itu langsung nih kita laporkan, contoh, karena kan kriminal ya mencuri. Atau kita tidak komunikatif dengan korban, korbannya lapor ke pihak berwajib. Apa yang terjadi? Penjara kan Bapak Ibu? Saya memang ngomong ke korban, sementara kamu tenang dulu, Bapak dan guru-guru akan menyelidiki. Jangan cerita ke siapapun dulu. Walaupun dia sudah tahu nih kira-kira kayaknya si ini Pak, karena kami cek CCTV-nya bareng sama anak itu. Kalaulah dia sudah cerita, bisa saja orang membuli kan Bapak Ibu. Bisa saja anak ini kabur kan, tidak mau datang ke sekolah. Oke, jadi segitiga restitusi itu seperti ini. Nanti ini saya share Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau baca. Ini ada contoh kasus. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari yang saya sampaikan tadi tentang posisi kontrol, nilai kebajikan, kemudian budaya positif, apalagi Bapak Ibu tadi, segitiga restitusi. Ada nggak Bapak Ibu yang mau memberikan kesimpulan? Silakan. Sedikit saja. Silakan Bapak Ibu. Usulan saja. Bu Deni? Ya, silakan Bu Deni. Kesimpulan. Baik, di sini saya mencoba menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Adit terkait disiplin positif dan lain sebagainya tersebut ya. Saya mengambil poinnya ke diri kita sendiri atau ke profesi kita, khususnya guru gitu ya. Bagaimana untuk bisa menjadi guru itu yang mungkin dalam diri guru itu juga punya nilai-nilai positif, lalu tindakan-tindakan positif juga, apapun halnya yang ada di dalam diri kita ini kita bawa ke hal yang positif, baik itu di lingkungan yang kecil maupun lingkungan luas nantinya. Lalu menciptakan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita tidak menyadari bahwasanya itu yang baik menurut kita. Setelah kita pelajari apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, kita bisa mengulas kembali. Oh ternyata begitu ya. Jadi O-nya panjang gitu. Oh gitu. Nah, jadi mungkin itu. Dan sangat baik sekali, sangat bermanfaat bagi saya ini informasi yang Bapak sampaikan. Karena kebetulan kami di sekolah ada beberapa kegiatan seperti ini, dan baru hari semalam juga saya kegiatannya begini, juga bantu guru yang di sekolah kan. Cuman ada perbedaannya apa? Saya melihat hasil dari presentasi Bapak itu langsung Bapak yang terjun membuat video ya kan, dan lain sebagainya. Kalau dari sebelumnya atau kegiatan yang saya ikut sebelumnya mengambil video orang lain kan begitu. Jadi ada perbedaan lah, ada new information, new knowledge dan lain sebagainya. Saya sangat appreciate itu. Thank you so much. Maybe that's all.
Terima kasih Bu Nelly atas penyampaiannya, luar biasa Bu ya. Saya juga terima kasih atas apresiasinya tadi. Benar ya Bapak Ibu. Jadi saya juga menyadari Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini juga mungkin dan saya sadar masih banyak kekurangan, dan saya akan terus berefleksi Bapak Ibu. Termasuk saya juga sedang berusaha seperti yang disampaikan Bu Nelly, berefleksi. Jadi kita melihat ke belakang. Sebenarnya yang kita lakukan di sekolah itu terkadang sudah mencerminkan budaya positif, tapi hanya saja kita tidak tahu ini ternyata budaya positif ya. Sama kayak kita konseling anak saja Pak. Nak, kamu itu kenapa sih tadi ini terlambat? Itu kan sudah termasuk konseling. Kita tidak menghukum. Dan saya setuju Bu Nelly bahwa budaya positif ini memang harus diterapkan di sekolah. Begitu. Karena sekolah Bapak Ibu sekali lagi adalah tempat, bukan tempat anak kemudian menjadi orang paling pintar di dunia, tapi bagaimana mereka mencari jati diri. Sekolah tidak menjamin anak menjadi sukses, tapi memperbesar kemungkinan mereka menjadi orang yang baik, yang sukses. Begitu. Jadi begitu Bapak Ibu, untuk sesi materi, mohon maaf jika terlalu panjang Bapak Ibu ya, karena muatannya cukup banyak memang. Dan kita sekarang masuk ke Q&A Bapak Ibu ya. Jadi silahkan jika ada yang mau bertanya Bapak Ibu, kita persilahkan. Ada Bapak Ibu? Bu Susi mungkin mau bertanya Bu? Bu Septi? Bu Ihsan mungkin Bu Septi? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya bagi kami untuk bertanya kepada Pak Aditya selaku pemateri pada hari ini. Ya, ini budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwasannya kita sama-sama berefleksi, ya, melihat kembali apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah, apakah itu memang merupakan budaya positif atau ternyata banyak hal yang harus kita benahi. Nah, yang saya tangkap dari penjelasan Pak Adit, bahwasannya saya fokus kepada 5 posisi kontrol guru tadi, yang mana di sekolah saya sendiri kita bisa melihat ada berbagai posisi kontrol guru yang sedang terjadi di lingkungan sekolah. Contohnya lingkungan sekolah saya sendiri gitu kan. Kita bisa melihat diri kita itu terkadang masih menjadi seorang penghukum, ya. Terkadang kita juga masih juga, ya, walaupun itulah dosa yang kita lakukan, termasuk kesalahan yang kita lakukan ya, pembuat rasa bersalah tadi. Kemudian terkadang juga kita menempatkan diri sebagai teman. Dan itu terjadi bukan hanya pada diri kita juga bisa melihat rekan kerja kita. Ya, terkadang kita bisa mengomentari orang lain, oh kenapa ya ibu itu, dia itu terlalu dekat dengan siswa, dia tos-tosan dengan siswa, best friend gitu ya, bestie gitu, tos. Jadi anak-anak itu bahkan ketika dia ada bermasalah, mereka cenderung ke guru tersebut. Kemudian kita berpikir, apakah saya juga bisa seperti itu ya? Apakah saya harus seperti itu ya? Ya, itu yang pertama tadi. Bagaimana kita menyikapi berbagai ragam posisi kontrol guru yang ada di lingkungan kita? Apakah kita bisa intervensi gitu kan? Bu, Ibu sebaiknya seperti ini, atau ya dengan yang dilakukan oleh Pak Adit ini, dengan semakin banyaknya guru penggerak, kemudian berbagi praktik baik, kemudian membuat guru-guru yang tadi akhirnya sadar ya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan saya, ketika kita ingin melaksanakan segitiga restitusi tadi ya kan, itu bukan membutuhkan waktu yang sebentar ya. Kita punya beban kerja yang cukup banyak gitu ya, jam belajar, jam JP kita udah banyak, dengan jumlah siswa yang banyak ya. Saya mengajar di 10 kelas, satu kelas 38 orang dengan berbagai jenis ya sifat dan karakter siswa. Ya seperti yang Pak Adit bilang, seperti saya menjadi pemantau, itu ngantuk, itu cuci muka keluar, ya seperti itu ya.
Dengan jumlah siswa itu bagaimana kita memanage diri kita ya untuk mendapatkan waktu dengan juga memikirkan kondisi mental kita ya kan, tetap menjaga kewarasan. Iya, jadi mungkin itu yang saya tanyakan sama Pak Adit, bagaimana solusinya, mungkin ada tips atau strategi yang Pak Adit sudah lakukan sehingga bisa memecahkan masalah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pertanyaannya, sangat bagus sekali ya, Mem Septi ya. Saya simpulkan saja pertanyaannya. Yang pertama adalah ketika posisi kontrol guru, Bapak Ibu, bermacam-macam, bahkan kita sendiri juga Power Ranger ya. Kadang kita penghukum, kadang kita teman, pemantau, saya seperti itu Bapak Ibu. Tapi memang sekali lagi perlahan-lahan, kalau kita sudah tahu apa yang sebaiknya kita lakukan, ya perlahan-lahan kita berubah. Nah kemudian teman, terjadi juga di sekolah saya. Ketika rekan saya menghukum, ya, tapi hukumannya itu menurut saya sudah keterlaluan. Gitu. Saya kasih contoh kasus saja. Ada anak bawa parfum, Bapak Ibu, diambil nih parfum, tidak dikembalikan. Hati saya tergelitik gitu. Loh, parfum ini kan supaya wangi ya. Kenapa diambil gitu parfum anak? Daripada Bapak Ibu jam 2 itu, wah luar biasa baunya Bapak Ibu. Ya. Kecuali ini parfumnya diminum. Nah, itu salah tuh Bapak Ibu. Itu wajib kita cegah kan? Itu saya tidak, menurut saya, wah gimana? Nah, yang saya lakukan adalah kemudian kalau saya coba diskusi saja. Saya cari waktunya gitu. Saya aja diskusi saja. Bu, Pak, kemarin apa cerita tuh di kelas ini, kayaknya ada ribut ini. Itulah anak bawa parfum gini. Terus saya coba ini segala macam. Akhirnya kami dari awal Bapak Ibu, kalau kita berdiskusi, kita tanamkan prinsip agree to disagree. Jadi dari awal kita sudah setuju untuk nggak setuju gitu. Jadi kalau di akhir nanti kita tetap beda pendapat, ya nggak masalah. Yang penting kita sampaikan. Hasilnya adalah di akhir kami setuju. Oh kalau lipstick apa, memang kita harus tangkap, tapi kita kembalikan gitu. Parfum nggak masalah gitu. Karena saya pernah ngajar Bu, itu satu kelas 45 orang waktu masih K13 dulu 2019, 45. Ibu bayangkan kelasnya juga tidak sebesar itu mau jalan aja susah di belakang, dan baunya luar biasa, dan anak-anak itu masih banyak yang tidak sadar untuk pakai deodoran ya. Itu sangat mengganggu Bapak Ibu. Itu ya caranya adalah kemudian ya saya ingatkan langsung kalau sama anak-anak. Nah kembali pertanyaan saya tadi, kita lebih baik menciptakan suasana positif. Kita tidak bisa intervensi yang secara langsung. Kalau menurut saya seperti itu. Oke Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan jawaban dari saya? Mungkin ya Bu Isan, silakan. Terima kasih. Sedikit menambahkan dari pertanyaan Bu Septi tadi. Kita memang banyak jam, apalagi kita sertifikasi dituntut 24 jam minimal. Ada yang sampai 30 jam. Namun untuk pelaksanaan segitiga restitusi ini sebenarnya bagaimana kita bisa meminta anak untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mereka lakukan dengan memberikan hanya 3 tahap tadi, seperti yang pertama itu menstabilkan identitasnya, menganggap kamu wajar bersalah seperti ini. Kalau saya di posisi kamu juga, ibu juga melakukan seperti ini, cukup demikian. Yang kedua baru validasi, memvalidasi tindakan dia yang salah itu, menyatakan kalau begini salah, sebaiknya apa, keyakinan apa yang kamu langgar, cukup tidak panjang-panjang sebenarnya. Maksudnya begini, mungkin karena banyak jam kita sehingga tidak sempat ya komunikasi begitu ya, tidak sempat. Ini kan kalau dilihat tahapnya 3, kalau betul-betul dialognya itu panjang begitu kan, mungkin kita sudah capek mengajar, konsultasi anak lagi begitu kan. Jadi intinya mungkin kalau paling akhir paling tidak, kira-kira kamu tadi melanggar keyakinan kita yang mana? Oh saya datang terlambat tadi Bu, itu kira-kira baik atau tidak? Bagaimana bentuk tanggung jawab kamu terhadap terlambat tadi? Jadi kita tidak langsung, kamu terlambat langsung ya sapu. Nah tidak seperti itu, tapi kita menanamkan sikap tanggung jawab anak terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi kita menagihnya, kira-kira bagaimana tanggung jawabnya kalau terlambat? Saya mau kok Bu nyapu.
bukan kita yang menghukum dia. Peraturan kita kalau terlambat sapu ya, itu nanti menghukum namanya. Tapi dari dirinya sendiri yang memang minta untuk melakukan itu, sehingga anak itu merasa dihargai, merasa nyaman, sehingga tadi tidak ada lagi anak yang benci kepada kita. Karena kita ikut peraturan, kalau begini-begini. Nah, memang aturan sudah seperti itu, kita tambah lagi. Jadi maksudnya mungkin kalau memang ya mungkin bisa dipersingkat, bisa langsung di akhirnya kita validasi saja, menganggap kesalahan itu biasa, normal, kemudian yakinkan anak itu kesalahannya apa dan apa yang terbaik, kemudian tanggung jawabnya apa, 3 itu saja. Jadi itu juga bisa kita laksanakan, semoga walaupun ya untuk tahap awal memang susah, apalagi saya yakin dan percaya kita semua sudah minimal itu di akhir mungkin. Kadang sebagian dari kita karena tadi di awal itu sudah menghargai dirinya, berarti kita itu melakukan karena memang motivasi dari dalam diri kita, bukan karena dari orang lain dari luar. Jadi mungkin itu sedikit tambahannya Pak Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Bapak Ibu untuk Bu Ihsan, luar biasa jawabannya. Jadi sama ya Bu Ihsan, saya setuju bahwa bisa memang kita lakukan, walaupun tidak step ini sedetail itu kita berbuat, tapi at least tujuan kita adalah anak tahu kesalahannya dan dari dalam dirinya dia mau memperbaiki, begitu. Itu saja. Dan memang yang disampaikan Bu Seti itu terjadi. Kita selain kita mengajar, ada PMM, ada lagi kemudian tanggung jawab tugas tambahan dan lain-lain. Ya kita Bapak Ibu pelan-pelan kita pasti bisa. Ya, mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ya, Bu Ramisa, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan mengenai kesepakatan kelas Pak. Karena kan sudah saya buat di kelas 10 waktu itu kan. Saya buat di kelas 10 kesepakatannya kan kita berunding bersama dengan murid kan. Kesepakatan kelasnya bagaimana. Nah, dari 5 poin yang kami sepakati, ada 2 poin yang peserta didik ini dari kalau kan yang kita buat pertemuan pertama kesepakatannya kan sudah, pertemuan kedua dan ketiga murid ini melanggar kesepakatan kelas ini secara berturut-turut. Yang pertama itu kan masuk ke kelas itu sesuai dengan jamnya. Kemudian karena kami kan ngajar di kelas 10 itu udah jam 2.40. Terus kesepakatan yang kedua dilanggarnya adalah menjaga tutur bicara. Jadi dia ngomong kotor di kelas gitu kan. Jadi karena sudah 2 kali berturut-turut dan saya juga tidak tahu lagi pendekatan apa yang mau dibuat, ya udah saya usir keluar Pak gitu kan. Nah hari ini saya ikut materi dari Bapak ini kan ada kesepakatan kelas. Jadi yang mau saya tanyakan ini apa sih pendekatan kita yang lebih baik supaya anak itu mengerti dan paham dia kan dia yang buat kesepakatan kelas itu. Kok dia yang melanggarnya gitu. Dan pertemuan ketiga itu memang iya enggak tahu lagi apa yang mau dibuat. Sudah siang, ya kan, udah siang, udah ice breaking sudah gitu kan, apa lagi mau dibuat. Terakhir dia ngomong kotor kan, ya udah kamu keluar atau saya. Akhirnya mohon maaf ya Bu, saya aja yang keluar gitu. Cuman saya iya sadar ya kan, cuman membuat saya hilang emosi lagi Pak, karena dia minta maaf pertamanya kan, minta maaf Bu saya yang keluar katanya. Oke silakan. Nah yang mau saya tanyakan, pendekatan apa lagi yang mau kita buat ke anak ini supaya dia tidak berulang-ulang melanggar yang sudah kita sepakati itu Pak. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan Bu Ramiza ya, Bapak Ibu mungkin kita semua juga mengalami itu ya. Saya juga mengalami, mungkin tidak spesifik sama ya Bu. Nanti Bapak Ibu boleh menambahkan ya. Menurut saya di situasi seperti itu Bu, kita perlu sadar dulu bahwa untuk mengubah karakter anak dari yang kurang baik menjadi baik, atau untuk mereka menaati kesepakatan kelas itu memang membutuhkan waktu ya Bapak Ibu. Apalagi kita tahu di sekolah kita 36 anak itu rambutnya aja yang sama hitam Bu, ya kan? Isi kepala itu pasti beda-beda. Apa yang terjadi di rumah mereka pasti beda-beda. Kita nggak tahu anak yang suka berkata kotor ini kemudian di rumahnya seperti apa. Bisa jadi orang tuanya juga terbiasa seperti itu. Nah, bagaimana kita yang baru mengajar mau mengubah karakter
Sementara itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Sama seperti kasus anak merokok, Bapak Ibu. Ya, susah, sulit gitu. Tapi kalau tidak kita yang mencoba mengubah, siapa lagi, Bapak Ibu? Betul nggak? Saya terkadang sedih di situ, Bapak Ibu. Ya, ada anak-anak yang mampu segala macam, berpikir segala macam, kemudian karena masalah orang tua nggak bisa kuliah, Bapak Ibu. Masalahnya tidak perlu saya ceritakan. Sedih saya, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, Bu. Saya paham di posisi Ibu. Ibu pasti kesal, Ibu pasti ini, kemudian Ibu melakukan, ya udah keluar segala macam. Untungnya anak minta maaf. Nah, itu udah hal yang bagus itu. Anak dia udah minta maaf gitu. Paling tidak dia tahu dia salah. Gitu. Yang susah ini kan anak yang nggak tahu dia salah. Udah tahu salah, nggak ini, tetap segala macam, akhirnya terjadilah ini. Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu, Ibu Bu Ramizah, pendekatannya adalah ya kita kembali lagi harus kita panggil lagi anak itu. Kita coba restitusi, ya. Karena ini sudah keyakinan kelasnya sudah dibuat loh. Kamu sudah melanggar loh. Kita gali dulu, dia sadar nggak keyakinan kelas itu dia langgar. Nanti Ibu kasih kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya. Misalnya dia jawab, gimana ya Bu? Nggak tahu saya, kan biasa anak kayak gitu. Ya, baru boleh kita masuk, kita usulkan. Nah, boleh Bu, kita usulkan. Yang penting dia itu sadar kesalahannya dan dia mau memperbaiki. Nah, gimana kalau kamu nanti diskusi sama teman kamu yang berdua ini? Nanti kalian tulis hasil diskusinya, kalian kasih ke Ibu tentang pentingnya menaati keyakinan kelas, misalnya. Atau nilai-nilai apa dari tidak terlambat ini? Nilai-nilai apa dari datang tepat waktu ini yang bisa kita ambil di kehidupan kita? Kalau saya tuh selalu menganalogikan loh Ibu di kelas itu, supaya anak memang, ya alhamdulillah adalah efeknya. Bagaimana saya analogikan, kalau kita terlambat, tidak terlambat setiap hari kita datang tepat waktu, itu minggu depan kita mau terlambat susah loh, saya bilang. Analogi saya buat gini, kita pakai jam di tangan kiri Bapak Ibu. Coba sekarang kita buka jam kita, pakai di tangan kanan. Susah nggak? Susah, karena kita sudah terbiasa. Itu persuasif gitu. Tapi kembali lagi, saya perlu sampaikan karena disampaikan di elaborasi oleh Ibu instruktur bahwa Bapak Ibu tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan restitusi. Tidak semua. Apalagi Bapak Ibu yang sudah berkaitan dengan hukum. Contoh, anak, mohon maaf Bapak Ibu ya, terlibat tindakan asusila atau hamil. Itu saya yakin terjadi. Pernah pasti terjadi di sekolah Bapak Ibu atau di. Itu sudah menjadi pihak hukum Bapak Ibu. Sudah ada aturan di undang-undang kita. Atau anak, mohon maaf, terlibat pengeroyokan misalnya. Kami pernah anak dijemput oleh polisi ke sekolah karena dia terlibat pengeroyokan dan harus dibawa. Ya kita ikuti aturan hukum, kita tidak bisa intervensi. Tapi Bapak Ibu, jika kita punya kesempatan untuk kemudian menasihati, ya kita boleh menasihati, kita dampingi. Ya Bapak Ibu. Jadi yang mendewasakan kita itu sebenarnya menurut saya adalah kesalahan sebenarnya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita tahu itu salah, kita perbaiki, kita dewasa. Daripada kita tidak pernah nyoba. Kita tidak, bukan maksudnya tidak pernah nyoba Pak ya. Kita nggak pernah nyoba narkoba, enggak maksudnya. Kita tidak pernah tahu bagaimana dampaknya. Jadi ya kita harus terus belajar dan menurut saya seperti itu Bu Ramizah. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Bu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Bu, Khadijah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sedikit nih Pak Adit. Bagaimana dengan hukuman yang mendidik Pak Adit? Misalnya kalau anak terlambat, kita memberi hafalan vocab 10 kata. Kalau berat masalahnya kita buat 20 kata misalnya itu. Atau ketika dia terlambat di meja piket, kita suruh dia melafalkan ayat-ayat pendek misalnya. Nah itu bagaimana Pak Adit? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya pertanyaannya Bu Khadijah. Saya pernah melakukan itu loh Bu. Saya anak terlambat dikalikan 2 tuh. Berapa menit kamu terlambat kalikan 2 vocab. Nah, ya, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab pertanyaannya, mau memberi pendapat.
Bu Nelly mau duluan? Enggak. Oke. Mungkin dari saya Bu ya. Kalau menurut saya Bu Khadijah, konsekuensi atau hukuman kita berlakukan ya. Sebenarnya menurut saya tergantung bagaimana ibu memberikan pandangan ke anak. Contoh kita sudah buat keyakinan kelas nih. Kan bisa aja keyakinan kelas kita tambah. Jika terlambat, kita tambah nih. Apa? Kasih aja ke anak. Gimana nak? Saya kalau ngapal vocab gimana? Kan orang tuh kalau disuruh bersih toilet agak nggak ini ya Bu ya. 20 ya kalau terlambat. Pak banyak kali Pak katanya. 5 aja lah. Nah 5 dikalikan menit terlambat ya. Jadi kita fair. Semakin lama kamu terlambat, dengan catatan nih alasannya kurang bagus. Saya selalu bilang gitu Pak. Kalau alasannya bagus nggak apa-apa. Contoh bannya bocor. Memang bocor Bapak Ibu. Ya, atau terjebak banjir gitu. Karena saya mengalami Bu, saya terjebak banjir, saya terlambat karena saya di SMA 1 Rambah dulu. Saya ulangan sejarah hari itu. Saya nggak boleh ulangan, padahal banjir. Banjir di pasir, saya nggak bisa lewat, saya harus mutar lewat jembatan belakang. Saya nggak boleh ulangan. Saya jadinya kesal Bu, loh banjir loh Bu, gimana saya mau lewat gitu. Tapi untungnya setelah itu guru saya memanggil saya untuk ulangan di kantor. Mungkin saya yakin ibu tersebut merasa bersalah juga. Oh iya ya, kayaknya memang banjir gitu loh. Mungkin waktu itu dia ragu saya bohong atau tidak gitu. Oh, memang banjir, akhirnya saya bisa ulangan. Jadi menurut saya Bu Edia menjawab pertanyaan itu boleh saja, asalkan memang anak-anak itu tahu kesalahan dia dan dia merasa bisa memperbaikinya begitu. Pertanyaannya sekarang begini Bu, apakah dengan hukuman itu dia bisa memperbaiki kesalahannya atau tidak? Itu hanya kita yang bisa menjawab Bapak Ibu. Apakah dengan dia menghafal vocabulary besoknya dia tidak terlambat? Nah, takutnya anak tidak terlambat karena hanya dia takut mau menghafal vocab. Padahal menghafal vocab itu hal yang bagus Pak. Bahasa Inggris kalau nggak ada vocabulary ya kita mau ngomong apa? Ya Bu ya. Jadi tergantung bagaimana kita mempersepsinya. Kalau saya sih karena anak-anak itu happy aja gitu, nggak terlalu dia nggak apa-apa. Tapi saya lebih ke menekankan supaya bagaimana dia tidak terlambat lagi. Apa sih masalahmu kok bisa terlambat? Gitu ya Bu Khadijah. Ada tambahan Bu Ibu? Mungkin tidak ada? Pas ya. Baik. Jadi saya mau menyampaikan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak menggurui atau merasa lebih pintar dari Bapak hebat yang memang sudah berpengalaman di sekolah dan sudah mempraktikkan budaya positif. Hari ini kita hanya sharing saja Bapak Ibu, dan saya yakin dengan banyaknya kita sharing, dengan banyaknya kita bertukar pikiran, kita bisa semakin meningkatkan kompetensi kita menjadi guru bahasa Inggris yang semakin maju dan semakin bisa memberikan dampak pembelajaran bermakna bagi murid-murid kita. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas keaktifannya dalam diskusi, dan semoga nanti ke depannya ini bisa berlanjut Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemudian di pendidikan guru penggerak juga dan akan melaksanakan berbagi praktik baik untuk topik-topik lain, mudah-mudahan kita semua juga siap untuk membantu dan kita semua siap untuk menjadi peserta. Begitu Bapak Ibu ya, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan salah Bapak Ibu atau kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.